girls ya, girls. Jadi ada seorang pengusaha wanita yang kaya raya namanya Basma. Kata Basma, tolong bangunkan aku sebuah pagar yang indah di sekeliling tanah yang aku miliki. Maka itu pun mengerjakan. Ternyata Basma punya adik yang bernama Eiffel, dan mereka itu selalu bermusuhan. Ya, Eiffel dan Basma itu musuh bebuyutan. Tahu bebuyutan? Karena dia kakak adik. Kalau melihat itu kayak Jidan dengan Mira, Mira dengan Jidan. Jadinya mereka berdua pun selalu bersaing. Ketika si Basma membangun pagar yang indah, ya, ternyata Eiffel melihatnya. Eiffel pun tak mau kalah. Tolong bangunkan pagar di sekeliling tanahku, rumahku ini dengan ukiran-ukiran yang paling indah, lebih bagus dari punyanya Basma. Itu kata Eiffel. Tukang kayu kan enak aja ya, dapat jobnya itu luar biasa orderannya. Sudah bangun rumahnya Basma, katanya bangun juga rumahnya Eiffel. Tapi tukang kayu ini yang bernama Sigit, dia berpikir bagaimana cara mendamaikan kedua kakak adik ini karena rumah dua-duanya ini ya, di tengahnya itu ada aliran sungai kecil, dipisahkan oleh aliran sungai kecil. Maka Sigit membangun jembatan yang paling terindah di kampung itu. Ukirannya bagus, kemudian ada lampion-lampionnya di sekelilingnya, suasananya seperti di Jonggol. Akhirnya suatu saat kata si Sigit begini, Bu Basma, saya sudah membangunkan jembatan buat ibu. Itu hasil permintaan adik ibu Eiffel. Katanya jembatan itu dipersembahkan untuk Bu Basma. Padahal Eiffel tidak pernah mesen ya. Si Sigit juga seperti itu ngomongnya ke Eiffel. Bu Eiffel, saya sudah membangunkan jembatan, itu hadiah dari Bu Basma. Ternyata mereka berdua bertemu di jembatan. Bu Basma menganggap itu hadiah dari Bu Eiffel menganggap itu dari Bu Basma. Mereka pun akhirnya berdua berbaikan di jembatan. Seperti Teletubbies, mereka berpelukan. Padahal jembatan itu yang tahu cuma si tukang kayu ini, Sigit. Dia membuatnya bukan sekadar membuat jembatan fisik, tetapi membuat jembatan yang menyatukan satu hati dengan hati yang lain. Nah, hikmahnya ini apa? Jadilah tukang kayu seperti Sigit tadi. Kenapa? Dia mendamaikan dua orang yang bersiteru, bukan isiteru ya, berseteru. Didamaikan dengan cara membangun jembatan itu. Jangan sampai kamu ketika ada yang bermusuhan bukan menjadi provokator, tukang kompor. Iya ini dasar si Eiffel itu seperti ini kan. Kalau seandainya dia makan pakai mulut, kalau tidur matanya merem gitu. Selalu dipanas-panas. Tidak seperti itu. Tapi jadilah orang yang membangun jembatan yang mendamaikan kedua. Jadi ketika teman kamu sedang bermusuhan, kamu justru yang akan memberikan kedamaian. Bilang kepada Jidan, Mira maksud tidak bermaksud seperti itu. Sebenarnya maksud Mira bagus sama Jidan, tapi Jidannya saja yang salah mengerti. Tuh, ya. Atau ketika Ariel bertemu sama Timo rebutan jepitan rambut misalnya, damaikan. Itu ya. Jadi jangan jadilah orang yang bisa mendamaikan, bukan menjadi orangnya justru sudah bermusuh. Daripada itu saja.